Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam kenal buat Ananda semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang komputer dan jaringan dasar. Nah, materi pertama kita akan membahas tentang K3LH di dalam proses perakitan komputer. Nah, apa saja materinya? Jangan lupa nonton sampai selesai. Nanti kalau ada yang penting dicatat sebagai bahan untuk kita belajar secara daring. Nah, jangan malas buka classroom, selalu dipantau tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Semoga pandemi COVID ini segera hilang biar kita bisa sekolah seperti biasa. Nah, satu lagi, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ke kawan-kawannya. Nah, kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanya nanti di kolom komentar, akan kita coba untuk jawab. Oke, sekarang silakan siapkan buku tulisnya, alat tulisnya, dan jangan lupa dicatat apa yang penting dari penjelasan materi yang kita sampaikan. Oke, silakan dilihat. Nah, bagaimana sudah dipersiapkan alat tulisnya? Kalau sudah, kita akan mulai belajar untuk mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Nah, di dalam pelajaran komputer dan jaringan dasar ini, kita belajar cara merakit komputer, menginstal komputer, memperbaiki komputer, dan membuat jaringan internet, terutama perihal pengkabelan. Nah, sebelumnya karena ini pertemuan pertama kita, Bapak mau memperkenalkan diri. Nama Bapak Mas Ari ST. Panggilannya boleh Pak Ari, boleh juga Pak Icang. Jadi kalau di sosial media, Bapak pakai nickname-nya Icang. Tempat dan tanggal lahir 8 November tahun 1991. Bapak tinggal di Jalan RGM nomor 71 di dekat Masjid Baitul Hamdi. Nomor WA Bapak 0813 7839 1004. Nah, jika nanti ada materi pelajaran yang kurang paham, boleh dijapri langsung ke WA Bapak. Dan Bapak nama Instagramnya adalah @icangdisini. Nah, jangan lupa di-follow ya. Dan Facebook Bapak namanya Mas Ari dalam kurung Icang di sini. Dan kebetulan Bapak ya icak-icaknya jadi YouTuber lah di sekolah ini. Nama YouTube-nya Icang di sini juga. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan di-share sebanyak-banyaknya. Oke, kita mulai materi pertama kita tentang kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup atau K3LH di bidang komputer. Nah, jadi K3 itu bukan kerapian keindahan saja ya artinya, tapi ada juga tentang keselamatan kerja, terutama kita di bidang komputer. Nah, oke, kita lanjut. Untuk di bidang komputer, K3LH itu ada terbagi dua, yakni yang pertama saat menggunakan komputer, dan yang kedua saat merakit komponen komputer. Jadi setiap kali kita bekerja, kita harus memperhatikan yang pertama kali adalah keselamatan dalam bekerja. Kita tidak boleh ceroboh dalam melakukan pekerjaan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Nah, bisa-bisa nanti kita kesentrum atau komputernya yang malah rusak. Kita bahas yang pertama, saat menggunakan komputer, keselamatan kerja saat kita menggunakan komputer. Nah, yang pertama, kita harus memperhatikan posisi duduk kita, agar posisi punggung yang baik saat menggunakan komputer adalah posisi punggung yang tegak, tidak miring ke kiri dan tidak pula ke kanan, serta tidak membungkuk. Nah, dapat dilihat pada gambar bagaimana duduk di komputer yang benar dan contoh yang salah. Kalau yang salah itu kan gambarnya sedikit membungkuk badannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah posisi tangan di keyboard. Nah, perhatikan posisi tangan yang benar itu adalah sejajar dengan keyboard. Sedangkan posisi yang salah itu adalah tangannya mereng ke kiri atau mereng ke kanan. Dan posisi tangan yang benar juga itu sedikit menggantung di dekat keyboard. Nah, jangan ditekuk tangannya. Kalau ditekuk tangannya nanti akan
ini akan pegal di dekat pergelangan tangannya. Nah, terus posisi tangan ketika memegang mouse. Nah, perhatikan tuh ada yang gambar yang benar, ada contoh gambar yang benar, dan ada contoh gambar yang salah. Kalau yang benar, itu adalah posisi tangannya sedikit ditarik ke belakang. Sedangkan yang salah itu adalah ditarik ke depan. Untuk cara mengkliknya juga dapat dilihat pada gambar. Posisi mouse dan pergelangan tangan nempel di atas meja. Jadi tangannya tidak ditekuk. Kalau ditekuk juga akan mengakibatkan nanti di pergelangan tangannya akan pegal. Nah, selanjutnya posisi duduk yang benar. Nah, bagaimana posisi duduk yang benar ketika kita sedang menggunakan komputer? Yang pertama, jaga jarak pandangan kepada monitor, jangan terlalu dekat. Terus posisi duduk harus senyaman mungkin, dan posisi pundak serta punggung harus lurus. Nah, perhatikan itu caranya. Dapat dilihat pada gambar, posisi duduk yang benar. Nah, resiko yang akan terjadi jika tidak memperhatikan keselamatan dalam bekerja saat menggunakan komputer. Yang pertama, gangguan punggung bagian atas disebabkan posisi duduk yang terlalu jauh dari komputer. Yang kedua, mata terasa lelah atau pusing disebabkan pencahayaan yang tidak sesuai serta pengaturan jarak pandang yang salah. Jadi kita tidak boleh terlalu dekat memandang ke layar monitor. Nah, jadi harus ada jaraknya. Yang selanjutnya, gangguan pada tangan dan lengan disebabkan posisi tangan dan lengan yang tidak lurus saat memegang mouse atau keyboard. Nah, yang selanjutnya, gangguan pada punggung bagian bawah disebabkan posisi duduk yang salah. Gangguan pada bahu dan siku disebabkan karena meraih objek yang terlalu jauh. Nah, itu dia tadi. Jadi tangan kita tidak boleh terlalu lurus ketika memegang mouse, harus sedikit ditekukkan di bagian sikunya. Serta otot kaki sering kram kalau kita duduknya tidak benar. Jadi kalau saat duduk ketika mengetik misalnya, itu kakinya harus lurus, tidak boleh ditekukkan. Nah, itu ketika kita menggunakan komputer. Nah, bagaimana keselamatan kerja kita ketika sedang merakit komponen komputer? Karena pada pelajaran KJD ini, kita ada belajar nanti merakit komputer. Nah, sehingga kita tidak boleh sembarangan ketika merakit komputer. Keselamatan yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tangan harus selalu kering. Jadi tangan tidak boleh basah nanti ketika merakit komputer. Tangan harus selalu kering. Yang kedua, kita harus menggunakan gelang statik. Nah, dapat dilihat pada gambar ya. Kita harus menggunakan gelang statik. Fungsi dari gelang itu adalah untuk menghilangkan listrik statis pada tangan kita. Nah, mungkin pada waktu SMP ada belajar listrik statis di pelajaran fisika. Nah, itu harus arus listriknya itu harus tidak ada di tangan kita. Jadi harus menggunakan gelang statik agar listrik statiknya tidak merusak komponen pada komputer. Selanjutnya kita harus menggunakan obeng, tang, baik itu obeng plus ataupun obeng minus. Jadi tidak boleh nanti membongkar komponen komputer menggunakan tangan. Nah, itu tidak boleh. Harus menggunakan alat bantu, obeng plus atau obeng minus, serta tang. Nah, yang selanjutnya dalam membongkar komponen pada komputer, yang pada gambar itu namanya adalah motherboard. Nah, ketika nanti kita membongkar lalu memasangnya, harus sesuai dengan urutan kerja. Jadi tidak boleh sembarang, oh ini yang kita tanggalkan pertama kali, atau ini yang duluan kita pasang. Tidak seperti itu nanti ketika kita membongkar atau memasang komputer. Harus memperhatikan urutannya. Nah, dapat dilihat pada gambar. Nah, mana yang dipasang pertama, mana yang dipasang kedua, mana yang ketiga. Nah, nanti pada pelajaran berikutnya akan kita bahas urutan-urutan tersebut.
Nah, pada gambar dapat dilihat ada hard disk namanya, ada power supply, ada memori. Nah, perihal alat-alat ini nanti akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Nah, yang selanjutnya kita harus selalu hati-hati ketika menggunakan kabel power. Pastikan kabel power pada komputer tersebut sudah terpasang dengan baik dan benar. Jadi jika nanti kabelnya tidak terpasang dengan benar akan mengakibatkan konslet. Nah, kalau udah konslet ya komputernya jadi rusak nanti. Jadi harus berhati-hati ketika menggunakan komputer, apalagi nanti ketika kita mulai praktikum membongkar dan memasang kembali alat-alat pada komputer. Nah, resiko yang akan terjadi jika kita tidak memperhatikan keselamatan dalam bekerja. Yang pertama, pastinya laptopnya atau komputernya nanti akan meledak. Karena salah pasang atau salah menggunakan kabel power berakibat fatal. Yang kedua, nah kita bisa kesentrum. Kalau sembarangan, makanya tangan itu harus selalu kering ketika nanti melakukan bongkar pasang alat-alat pada komputer. Nah, kesimpulannya dari pelajaran kita hari ini adalah bahwa kita harus selalu menjaga keselamatan kerja ketika menggunakan komputer ataupun dalam membongkar serta memasang komputer. Pastikan tangan kita kering dan kita menggunakan alat-alat seperti obeng atau tang untuk membongkar komputer. Dan ketika kita sedang mengerjakan sesuatu atau mengketik di Microsoft Word ataupun Excel, pastikan kita duduk dengan benar agar punggung tidak menjadi sakit atau pergelangan tangan kita menjadi bengkak, sehingga akan mengganggu nanti ketika kita sedang bekerja. Nah, ini materi pertama kita tentang K3LH. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan tanya di komentar. Semoga pandemi COVID-19 ini segera hilang dan kita dapat bersekolah seperti biasa. Nah, terakhir jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Nah, gimana materi yang pertama tadi? Gampang kan? Gak terlalu susah lah. Oke, itu materi yang pertama kita tentang K3LH. Jadi harus ingat selalu menjaga keselamatan dalam bekerja, itu yang paling utama. Oke, jika ada pertanyaan nanti komen aja atau langsung aja japri ke nomor WA. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.